Anak-anak, kali ini kita akan membahas sistem saraf manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem saraf. Yang kedua, menggambarkan susunan sistem saraf manusia. Yang ketiga, menganalisis susunan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi pada manusia. Yang keempat, menjelaskan terjadinya gerak biasa dan gerak refleks, serta menganalisis prinsip penghantaran impuls. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Adapun struktur dan fungsi sistem saraf, yaitu sel saraf atau neuron adalah sel-sel yang bermuatan listrik dengan serabut-serabut mirip benang yang menghubungkannya dengan bagian-bagian tubuh atau dengan sel-sel saraf yang lain. Sel saraf memiliki struktur tertentu yang meliputi dendrit, badan sel, dan neurit. Perhatikan gambar sel saraf berikut. Dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan menghantarkannya ke badan sel saraf. Dalam badan sel terdapat badan Niels yang berfungsi menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. Neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain. Neurit terbungkus oleh selubung mielin yang disusun oleh sel-sel Schwann. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung neurit dan pemberi nutrisi bagi neuron. Bagian neurit yang tidak terbungkus selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier. Ketika di neurit, impuls menjalar ke nodus Ranvier dan kemudian meloncati selubung mielin. Hal ini terjadi karena selubung mielin bersifat sebagai isolator impuls. Antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinaps. Berikut adalah gambar tipe-tipe neuron atau sel saraf. Yang pertama, neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Yang ketiga adalah interneuron berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Perhatikan bagian sistem saraf berikut. Sistem saraf manusia terbagi dua, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat meliputi otak atau yang kita kenal dengan ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Adapun bagian otak terbagi atas otak besar atau cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Adapun susunan saraf tepi meliputi saraf sadar yang terdiri atas 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan saraf tak sadar atau otonom terbagi atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Perhatikan gambar sistem saraf pusat berikut, yaitu otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Mari kita simak fungsi dari bagian otak. Yang pertama adalah cerebrum. Cerebrum berfungsi dalam pengaturan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Disencephalon berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Mesencephalon berfungsi mengatur gerak refleks mata. Cerebellum berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pons Paroli berfungsi menghubungkan otak besar dan otak kecil. Dan yang terakhir adalah medula
oblongata berfungsi sebagai lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Perhatikan gambar dari medula spinalis. Bagian luar atau tepi medula spinalis berwarna putih atau yang kita kenal dengan substansi alba. Dan bagian dalamnya berwarna abu-abu yang kita kenal dengan substansi grisea. Medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Medula spinalis berfungsi menghantarkan impuls dari dan ke otak serta mengendalikan gerak refleks. Yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatik yang berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Contohnya, gerakan kaki melangkah menuju ke suatu tempat, dan sistem saraf otonom yang mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya, gerakan otot polos, jantung, lambung, usus, dan organ lainnya. Sistem saraf tepi berdasarkan arah impuls yang dibawanya terdiri atas sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sedangkan berdasarkan asalnya terdiri atas sistem saraf kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang atau spinal. Sistem saraf kepala, perhatikan gambar berikut. Nah, sedangkan sistem saraf spinal terbagi atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 4 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Adapun sistem saraf otonom, dia terbagi atas sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Perhatikan gambar berikut. Parasimpatik mengecilkan pupil, sementara simpatik membesarkan pupil. Parasimpatik memacu sekresi saliva, sedangkan simpatik menghambat sekresi saliva. Parasimpatik mengerutkan bronkus, sedangkan simpatik membesarkan bronkus. Parasimpatik memperlambat detak jantung, dan simpatik mempercepat detak jantung. Parasimpatik meningkatkan sekresi asam lambung, simpatik menghambat sekresi asam lambung. Parasimpatik memacu kerja kantung empedu, sedangkan saraf simpatik memacu pelepasan glukosa oleh hati. Parasimpatik mengerutkan kandung kemih, sedangkan simpatik menghambat kontraksi kandung kemih. Parasimpatik memacu ereksi pada alat kelamin, sedangkan simpatik memacu ejakulasi. Parasimpatik menurunkan sekresi adrenalin dan simpatik meningkatkan sekresi adrenalin, sehingga kerja sistem saraf parasimpatik dan simpatik adalah antagonis atau saling berlawanan. Selanjutnya adalah terjadinya gerak refleks dan gerak biasa. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari, sedangkan gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Ada beberapa hal yang mungkin kalian tidak mengerti, tapi harus kalian ketahui, segala hal yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian rasakan, semua berawal dari sistem saraf. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak. Ketika hidung mencium suatu aroma makanan, reseptor hidung, terutama bagian sel saraf sensorik, terstimulasi. Sel saraf sensorik ini menghasilkan impuls atau sinyal yang bergerak menuju otak. Sel saraf penghubung yang terdapat di otak akan menerima sinyal tersebut dan meneruskannya ke sel saraf motorik. Sinyal tersebut bergerak melalui akson-akson pada sel saraf motorik menuju otot leher, sehingga otot tersebut berkontraksi menghasilkan gerakan menoleh sebagai bentuk respon bau makanan. Begitu juga respon yang dihasilkan dari rangsangan yang berasal dari penglihatan. Ketika mata melihat ada makanan yang menarik perhatiannya untuk dimakan, maka kita menggerakkan otot kaki
berjalan, dan menyantapnya. Perjalanan panjang impuls tersebut merupakan mekanisme dari gerak sadar. Hal lain seperti mendengar lonceng berbunyi, kemudian kamu masuk kelas, makan, mandi, membereskan rumah, dan semua kegiatan yang kamu sadari itu termasuk ke dalam gerak sadar, yaitu gerak yang berpusat pada otak. Saat tubuh kita terancam, otomatis tubuh kita akan bereaksi. Namun, kejadian secara tiba-tiba itu bukan diperintah oleh otak, melainkan oleh sumsum tulang belakang. Sehingga tubuh kita dapat bergerak. Itu disebut dengan gerak refleks. Contohnya, ketika tangan kita terkena api. Tentu saja, tangan kita akan langsung menjauhi api itu bukan? Walaupun kita tidak memerintahkannya. Bagaimana bisa? Secara tak sadar, tubuh kita ini akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari rasa sakit pada tubuh bagian luar. Gerak refleks terjadi ketika rangsangan berbahaya diterima oleh panca indera, misalnya pada kulit. Maka, saraf sensorik dari indera tersebut akan meneruskan rangsangan pada sumsum tulang belakang. Kemudian, diteruskan ke saraf motorik yang memicu otot untuk menjauhi bahaya tersebut. Gerak refleks juga terjadi pada mata, yaitu pada pupil. Ketika pupil diberi cahaya yang terlalu sedikit, maka pupil akan melebar, sehingga cahaya yang masuk dapat maksimal. Sedangkan saat cahaya terlalu banyak atau terlalu terang, pupil ini akan menyempit, agar cahaya yang masuk dan akan diteruskan tidak terlalu berlebihan. Dengan kata lain, gerak refleks ini melindungi diri kita dari bahaya yang ada di luar tubuh. Selanjutnya adalah prinsip penghantaran impuls. Mari kita simak video berikut. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka permeabilitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui kanal potasium. Proses polarisasi repolarisasi ini berlangsung secara berulang. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin dan yang tidak terbungkus selubung melin. Pada bagian yang dibungkus oleh selubung melin, perambatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi-depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Fungsi utama selubung melin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Pada bagian tanpa selubung melin, impuls akan bergerak seperti gelombang.
Nah, pada perempatan impuls melalui akson yang bermielin disebut perempatan saltatorik. Artinya, berlangsung lebih cepat sebab pada serat bermielin, impuls merambat dengan cara melompati bagian saraf yang diselubungi mielin dengan kecepatan 120 meter per detik. Ketika potensial aksi sampai pada akson terminal, impuls listrik beralih ke sel lain melalui koneksi seluler yang disebut sinapsis. Ruang antara neuron presinaptik dan sel postsinaptik disebut dengan celah sinaps. Neuron presinaptik mengandung molekul sinyal yang disebut neuron transmitter yang dikemas di dalam vesikula. Saat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ketika potensial aksi mencapai akhir neuron, neuron transmitter dilepaskan dengan cara eksositosis dari neuron ke celah sinaps. Neuron transmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Nah, ikatan antara neuron transmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Demikianlah materi kita tentang sistem saraf manusia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.